Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui, para pelamar P3K tahap 1 di sini banyak sekali teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi. Padahal di sini asalkan kita lulus seleksi administrasi dan juga ikut seleksi kompetensi, ada jaminan untuk diangkat menjadi P3K pada waktu ketika kita itu tidak kebagian formasi ya. Nah, tentunya kalau misalkan TMS ini kan kita nggak bisa nih untuk maju ke tahap seleksi kompetensi. Nah, saat ini sedang berlangsung yaitu proses revisi Undang-Undang ASN 2023 di Prolegnas. Apakah revisi UU ASN 2023 ini bisa menyelamatkan honorer yang TMS, dikarenakan nanti akan ada program penuntasan non ASN tahun 2024-2025. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama kita kutip dari jpnn.com ya. Revisi Undang-Undang ASN selamatkan honorer TMS P3K 2024. Ternyata di sini masih ada peluang. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, pimpinan Forum Honorer merespon langkah Komisi 2 DPR RI yang memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2024-2029. Dalam rapat pleno balik pada Selasa kemarin, anggota Komisi 2 DPR Ahmad Doli ini Kurnia mengusulkan agar pembahasan revisi Undang-Undang ASN ini masuk dalam prioritas 2025. Mengenai urgensi Undang-Undang ASN direvisi, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih ya, pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ahmad Doli menjelaskan penambahan kementerian dan lembaga berkaitan dengan kebutuhan pengisian ASN. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang ASN itu kan mengatur banyak hal ya, antara lain soal penetapan kebutuhan PNS dan P3K, penguatan pengawasan sistem merit, kesejahteraan PNS dan P3K, digitalisasi manajemen ASN, dan juga penataan non-ASN atau honorer. Dengan kata lain, masalah honorer hanya salah satu pokok pengaturan di Undang-Undang ASN. Dan seperti yang kita kutip, adapun revisi Undang-Undang ASN seperti disampaikan Ahmad Doli hanya menyentuh soal kebutuhan ASN lantaran ada penambahan jumlah kementerian atau lembaga di Kabinet Merah Putih ya. Ketua Komisi 3 DPR Muhammad Rifki juga sudah menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang ASN diusulkan lantaran ada perubahan nomenklatur kementerian atau lembaga. Dan seperti yang disampaikan, dengan jumlah kementerian atau lembaga yang bertambah gemuk, perlu ada regulasi yang mengatur komposisi ASN untuk mengisinya. Pejabat eselon 1, eselon 2, dan seterusnya di kementerian lembaga baru harus diatur, makanya Undang-Undang ASN mendesak direvisi, terang Rifki. Kemudian respon honorer terhadap revisi Undang-Undang ASN. Meski demikian, pimpinan honorer merespon kabar revisi Undang-Undang ASN dengan perasaan yang campur aduk. Seperti yang disampaikan Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nurbaitih sangat khawatir revisi Undang-Undang ASN menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan penataan non-ASN. Jika hal tersebut terjadi, kata Bunda Nur, maka bisa mengganggu penyelesaian honorer melalui mekanisme pengangkatan jadi P3K yang saat ini sedang berproses. Di sisi lain, Bunda Nur juga berharap ya, jika revisi Undang-Undang ASN itu menyenggol pasal-pasal tentang nasib honorer, maka bisa menjadi peluang baik ya. Jujur saya khawatir sekali, kecuali pada pasal khusus buat honorer yang berstatus TMS alias tidak memenuhi syarat bisa ikut seleksi P3K. Itu tutur Bunda Nur. Dia berharap revisi Undang-Undang ASN 23 memunculkan pasal-pasal baru yang bisa mengakomodasi K2 yang tahun ini gagal ikut seleksi P3K lantaran persyaratan dari usia. Dan kalau harus merevisi sebaiknya hanya untuk menambah saja, yaitu bukan menghilangkan pasal yang melindungi honorer ya, kata beliau. Apakah aspirasi yang disuarakan Bunda Nur ini bisa terwujud? Nah, Senayan merupakan lembaga politik yang antara lain punya tugas mendengar dan mewujudkan aspirasi rakyat. Jadi bisa saja revisi Undang-Undang ASN itu merembet pada pasal-pasal lain yang berkaitan dengan penuntasan masalah honorer. Jadi kalau misalkan kita melihat pada informasi ini, sepertinya untuk dari yang TMS nanti bisa tercover, bisa mengikuti seleksi P3K, itu sepertinya tidak akan terwujud teman-teman. Nah, lantas bagaimanakah kalau misalkan di sini yang TMS itu tidak lulus pasca sangga, kemudian nggak bisa ikut seleksi P3K?
Dan mengenai teman-teman yang di sini tidak lulus seleksi administrasi baik itu P3K Guru periode 1, kemudian nakes maupun juga teknis, tentunya di sini ya kita nggak bisa ya untuk ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan di Paskasangga ini teman-teman tetap TMS. Maka di sini menyikapi dari banyak honorer data BKN yang belum submit maupun juga yang TMS. Di sini terdapat beberapa tindak lanjut penyelesaian tenaga non ASN yang sudah diproyeksikan dari BKN. Setidaknya di sini ada 3 hal ya. Yaitu yang pertama, nantinya akan dilakukan mengintervensi, yaitu potensi sisa non ASN yang tercatat di database BKN, baik yang tidak mendaftar maupun juga tidak lulus seleksi. Atau tidak lulus seleksi di sini itu adalah yang TMS ya. Jadi teman-teman nanti ketika kita TMS ya kita ikut alur di seleksi periode depan ya, atau tahun depan. Yang kedua, dari BKNI memetakan jenis jabatan yang tidak terisi dari pelaksanaan seleksi CASN. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan hasil temuan tersebut. Hasil temuan dari hasil intervensi yang TMS maupun juga nggak submit, serta kebutuhan yang tidak terisi ya, disampaikan hasil temuan itu kepada Menpan RB untuk selanjutnya didiskusikan lebih lanjut untuk kebijakan selanjutnya itu kira-kira seperti apa. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat kembali, yaitu siapa saja sih yang bisa diangkat P3K 2024 sebagai salah satu program penuntasan non ASN, yaitu dari seluruh kategori pelamar baik itu teknis, guru maupun juga kesehatan. Di sini kan kita wajib mengikuti semua tahapan seleksi ya. Nah, yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Bagi teman-teman yang seleksi administrasinya ini kita memenuhi syarat alias lulus, maka teman-teman bisa ikut seleksi kompetensi. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang TMS atau tidak lulus seleksi administrasi, di sini kan kemarin diberikan masa sanggah ya untuk mengajukan sanggahan. Kalau misalkan sanggahannya diterima, ini kita bisa ikut seleksi kompetensi. Sedangkan kalau misalkan di pengumuman Paskasangga sanggahan kita ditolak atau TMS juga, maka di sini kita mengikuti yaitu seleksi di tahun 2025. Bagi teman-teman yang ikut seleksi kompetensi, baik itu yang memenuhi syarat maupun juga yang awalnya TMS mengajukan sanggah, kemudian sanggah kita diterima dan berubah menjadi memenuhi syarat, maka kita lanjut ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan hasil seleksi kompetensi berdasarkan dari perankingan ya, kelulusan berdasarkan dari peringkat terbaik, maka di sini kita kalau mengisi lowongan formasi kita akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ya. Dan sementara kalau misalkan teman-teman di sini tidak mengisi formasi atau formasinya habis diisi oleh pelamar prioritas di atas kita maupun juga yang memperoleh nilai tertinggi ya dari peringkat terbaik, maka kita nanti akan diproyeksikan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, sehingga kalau misalkan kita melihat informasi bahwa sekarang ini dilakukan proses revisi Undang-Undang ASN, itu tidak mencakup yaitu meluluskan yang awalnya TMS untuk bisa ikut seleksi. Nah, tentunya hal ini bisa menjadi pelajaran penting untuk teman-teman pelamar P3K tahap 2 untuk lebih selektif dan juga lebih teliti lagi ya ketika melakukan pendaftaran sehingga tidak TMS. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.